Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial konfigurasi IP address dan routing statik menggunakan kelas A. Di sini saya memakai 3 router, lalu saya menggunakan 3 switch, dan juga memakai 11 PC dan juga 3 server. Nah, di sini untuk menghubungkan router ke router saya menggunakan kabel crossover, dan server ke router juga menggunakan kabel crossover. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan port dulu sebelumnya untuk menghubungkan kabelnya ke switch, karena kan itu nggak bisa gitu. Jadi harus ditambahin dulu portnya, terus kita kasih kabel stripe. Nah, di sini saya cepatin saja karena pengerjaannya itu sama seperti sebelumnya, tapi terlebih dahulu kita tambahin dulu portnya. Kalau misalnya dia tidak bisa terhubung, kita tinggal tambahin portnya aja. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat IP address, tapi sebelum itu kita harus menentukan dulu IP networknya dan IP broadcastnya. Fungsinya yaitu untuk membantu kita menentukan IP agar tidak terlewat dari batasan yang sudah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat IP gateway dan IP address-nya sesuai dengan jaringan dan sesuai dengan IPN dan IP broadcast-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan IP di masing-masing PC dan servernya. Pastikan PC dan server sudah terisi dengan IP address. Nah, selanjutnya kita akan membuat hostname. Kita ketikkan ENA, enter, computer, enter, hostname sesuai dengan nama yang kita inginkan, enter. Lalu kita ketik line console 0, enter. Lalu kita ketikkan password, lalu kita masukin password yang kita inginkan, enter. Lalu kita ketik login, enter, exit, enter. Lalu kita ketik enable secret dan masukin password yang sudah kita buat tadi. Lalu kita ketik service password encryption, lalu banner MOTD, pagar, dan kita masukin pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu kita enter. Itu kita ketik lagi ENT fast ethernet. Nah, kita akan langsung mengkonfigurasi. Di situ kita ketikkan IP sesuai dengan FA-nya tadi 1/0. Nah, setelah itu kita ketik no SH atau no shutdown, lalu exit. Itu udah hijau. Terus kita ketik lagi ENT FA 0/0 dan masukkan IP sesuai dengan FA-nya tadi. Itu yang router ke router. Lalu kita exit. Terus kita ketik lagi ENT fast ethernet 6/0, enter. Lalu kita ketikkan IP address sesuai dengan fast ethernet 6/0, enter. Lalu ketikkan no shutdown atau no SH, lalu kita exit. Nah, ini router kedua. Router pertama udah selesai, kita pindah ke router kedua. Nah, caranya itu sama seperti router yang pertama tadi. Pertama kita harus ubah hostname-nya, terus kita buat banner MOTD-nya. Nah, selanjutnya baru kita masukin fast ethernet sesuai dengan IP yang ingin kita konfigurasikan. Jangan sampai salah, kalau enggak nanti dia nggak bisa terhubung atau berwarna hijau kabelnya. Begitupun juga dengan router ketiga, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita buat hostname terlebih dahulu dengan sesuai nama yang kita inginkan. Lalu kita ketik line console 0. Selanjutnya kita ketikkan password dan password yang kita inginkan. Lalu login, exit, enable secret sama password yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah sampai di banner MOTD, jangan lupa kita buat pesannya. Lalu kita enterkan aja. Dan ini juga sama seperti sebelumnya, kita masukin fast ethernet sesuai dengan IP yang kita inginkan, yang mau kita konfigurasi maksudnya.
jangan sampai salah FA-nya karena itu bisa berakibat fatal juga. Nah, kalau kabelnya semua sudah berwarna hijau gini, bisa langsung kita routing static aja. Tapi sebelum itu, kalau dia meminta password, ya kita isi dulu passwordnya sesuai yang udah tadi kita buat gitu yang di router pertama. Itu udah kita masukin password, lalu kita ketik ENA, lalu kita masukin password lagi, baru kita enterkan aja. Di sini kita ketikkan conster karena kita mau routing static ya teman-teman. Nah, itu kita geser dulu aja ya, soalnya nggak kelihatan gitu karena kita mau nge-routing static router yang pertama. Nah, ini agak ngeselin nih tabnya nih, nggak bikin kita emosi. Nah, itu kita ketikin IP root, lalu kita masukin jaringan yang tidak terhubung dengan router pertama. Itu ada 4 jaringan. Nah, itu kita ketikin, kita ketik dan sesuaikan juga dengan FA nya biar dia bisa terhubung gitu biar nggak salah. Itu ada 4 jaringan yang tidak terhubungkan teman-teman. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Jika sudah, kita enterkan aja, terus kita exit. Nah, di situ kita mau WRMem atau menyimpan gitu kan. Lalu kita ketikkan lagi show running config, lalu kita enter. Nah, di sini kita spasiin sampai kayak gitu. Lalu kita ketikin copy running config tftp. Nah, lalu itu selanjutnya kita masukin IP server. Nah, IP servernya itu yang ada di ujung atas, di pojok atas router yang pertama. Oke, kita ketikin, lalu kita buat backup-nya. Kita buat kita backup, lalu kita enter, tunggu, ini udah selesai, berarti sudah terbackup dia ya teman-teman. Kita close. Selanjutnya kita ke router yang kedua. Caranya sama seperti tadi, kita IP routing, terus kita lihat jaringan yang tidak terhubung di router tengah atau router kedua. Nah, itu ada 4 jaringan, sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Sesuaikan juga dengan fast ethernetnya biar tidak salah gitu ya, biar bisa terhubung gitu. Jadi nanti pas waktu mengirim surat dia bisa gitu. Caranya sama seperti yang tadi, kita ketikkan sesuai dengan fast ethernet dan IP-nya aja. IP network ya, jangan sampai salah IP network. Nah, kalau udah ya kita exitin, terus kita ketik WRMem. Nah, terus kita ketik lagi show running config, enter, lalu kita spasi. Nah, terus kita ketik yang terakhir copy running config tftp. Nah, selesai itu baru kita enterin, baru kita masukin server di router tengah atau router kedua. Nah, servernya ada di bawah tuh. IP-nya kita masukin, lalu kita buat backup-nya. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita close dan selanjutnya kita ke router ketiga. Nah, ini juga caranya sama seperti router pertama, router kedua juga. Jadi kita tinggal sesuaikan IP networknya dan fast ethernetnya aja. Nah, situ ada 4 jaringan juga yang tidak terhubung. Kalau udah kita ketik enter. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, tinggal kita ketikin WRMem aja. Nah, terus tadi show running config, lalu copy running config tftp.